Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Luki. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa ya? Ya, kita lihat gambar berikut ini ya. Nah, coba perhatikan, di situ ada foto satu keluarga, di mana itu terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anak. Oke, perlu diingat lagi, ciri-ciri makhluk hidup itu diantaranya adalah berkembang biak atau bereproduksi. Nah, gambar yang kedua, ada bayi, kemudian anak-anak, remaja, sampai dewasa. Apa yang terjadi pada kita? Nah, benar sekali ya, kita itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Ya. Coba perhatikan Naruto. Nah, Naruto mengeluarkan satu jurus yang terkenal ya, Kage Bunshin, memperbanyak diri. Jadi kita akan membahas tentang pembelahan sel ya. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Ada 3 alasan penting sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau omniselula selula. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2 ya, pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama, pembelahan mitosis. Tujuannya adalah ya, pada hewan bersel satu untuk memperbanyak diri, itu cara reproduksinya. Sedangkan pada hewan bersel banyak untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan ya. Kemudian terjadi pada seluruh jaringan tubuh, baik jaringan somatik maupun jaringan germinatif ya. Tahapan pembelahan mitosis itu ada istilah promat. Apa itu promat? Profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasilnya apa dari pembelahan mitosis? Yaitu berupa 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti induknya, diploid. Ya, bisa dilihat gambarnya. Profase, di situ ada 1 sel ya. Ada kromosom, sentrosom, sentriol, dan kromatid. Ada metafase, anafase, dan telofase. Baik, kita bahas satu-satu. Ya, profase, benang-benang kromatin makin menjadi pendek sehingga menjadi tebal. Terbentuklah kromosom-kromosom. Tiap kromosom lalu membelah dan memanjang, dan anakan kromosom ini dinamakan kromatid. Pada fase ini, membran inti mulai menghilang. Sentriol atau bentuk seperti bintang dalam sitoplasma juga ikut membelah. Tahap yang kedua, metafase. Kromosom-kromosom menempatkan diri di bidang ekuatorial atau di bidang tengah dari sel. Memasuki fase yang ketiga, ada anafase. Ditandai dengan kedua buah kromatid memisahkan diri dan ditarik benang gelendong yang dibentuk di tiap kutub sel yang berlawanan. Tiap kromatid itu memiliki sifat keturunan yang sama. Mulai saat ini, kromatid-kromatid berlaku sebagai kromosom baru.
Tahap yang keempat ada telofase. Di setiap kutub sel terbentuk sel kromosom yang serupa, berupa benang-benang gelendong, lenyap dan membran inti terbentuk lagi. Kemudian, plasma sel terbagi menjadi dua bagian. Proses ini dinamakan sitokinesis. Pada sel hewan, sitokinesis ditandai dengan melekuknya sel ke dalam. Sedang pada tumbuhan, karena selnya berdinding, maka sitokinesis ditandai dengan terbentuknya dinding pemisah di tengah-tengah sel. Masuk yang kedua, pembelahan meiosis. Pada hewan bersel banyak, untuk membentuk sel kelamin atau gamet, meiosis berfungsi mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama. Sedangkan pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik. Pada hewan terjadi pada alat kelamin. Kemudian terjadi lewat dua rangkaian tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Hasilnya, 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom sel induknya disebut haploid. Nah, berikut bagannya. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 itu gambar yang atas, meiosis 2 yang bawah. Pada meiosis 1, yang dibedakan atas beberapa fase. Ada gambar A, B, itu merupakan profase 1, dibagi menjadi 5 tahap. Leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diagenesis. Nggak perlu dibahas ya, karena masih jenjang SMP. Gambar yang C ada metafase 1. Bivalen menempatkan diri di bidang tengah dari sel secara acak atau random. Yang D, anafase 1. Kini kromosom-kromosom homolog masing-masing terdiri dari 2 kromatid saling memisahkan diri dan ditarik oleh benang-benang gelendong ke kutub sel yang berlawanan. Berarti jumlah kromosom telah diparuh dari keadaan diploid menjadi haploid. Gambar E, telofase 1. Sekarang berlanjut sitokinesis sehingga sel induk yang mula-mula diploid telah menjadi 2 sel anakan masing-masing haploid. Masuk ke meiosis 2. Yang membedakan atas beberapa fase yaitu gambar F, profase 2. Benang-benang gelendong terbentuk lagi. Gambar G, metafase 2. Kromosom-kromosom menempatkan diri di tengah sel. Anafase 2, tiap kromosom membelah, kromatid-kromatid memisahkan diri dan ditarik ke kutub ke arah yang berlawanan dan merupakan kromosom. Gambar IJ itu merupakan telofase 2. Berlangsunglah sitokinesis lagi diikuti dengan pembentukan membran inti. Nah, berikut perbedaan mitosis dan meiosis. Oke, dari sel induk ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Dari satu sel menjadi 2 sel anakan. Sedangkan meiosis dari satu sel induk menjadi 4 sel anakan ya. Ya.
Mengapa sel memperbanyak diri sih? Kemudian, jelaskan perbedaan mitosis dan meiosis. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.